welcome to Sunday Live Talk Show. It is the third week of the month of January, the first month in 2021. I hope all of us are doing great. I hope everything is well with our family, with ourselves, and I hope that God's protection is always there with us wherever we go, whatever we do. And yeah, I'm sure we always need Him in all the things that we do in this year and all the days of our life. So today we'll be talking with Brother Ravi Halim. He's a motivational speaker. He's also an author. He has wrote 5 books, and I'm sure it has been a great blessing to many Christians, especially in Indonesia and also around the world. I'm sure we will be having a really nice time talking to him. He's a young motivational speaker and he's really good and nice. I'm sure we can learn a lot something. We will surely learn a lot today. So yeah, without further ado, let's bow our heads and let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord. We give you thanks, Lord, for one more day that you have given us, Father, to come again into your presence, Lord, to worship you, Father, to honor you, Father. Let your will be done, Father, in our lives, Lord. Lord, we pray for this nation, Lord, for Indonesia, Lord. Let your presence be there in Indonesia, Lord. Indonesia needs you, Father. This nation needs you, Father, and the world needs you, God. Please, Lord, be with us, be in this nation, Lord, be in this world, Father. We need you, Lord. Thank you for everything, Lord. We are going to worship you, Father. Let your presence fill our hearts, fill our houses, Lord. We just want to surrender this time completely into your hands, Father. Let thy will be done. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. So let's prepare our hearts and let's worship God with this song. Hallelujah. Let's worship him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul I now surrender, you are breaking new ground. So I yield unto your care, you care for me. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soul I now surrender, you are breaking new ground. You are breaking new ground. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I laid on my old flames to carry the new fire to this.
Where there is new wine, there is new power, there is new freedom, but the kingdom is here. I lay down my old flames to carry the new fire you give. Hallelujah. So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me, make me a vessel, make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, yes, Jesus, for all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Hallelujah. Bring the new wine out of us. Bring the new wine from us, Lord. Oh, we give our life to you. We wanna be your vessel, Lord. We wanna be new to you. We wanna be new. We wanna be renewed. Yarala nama ya sanda ya nama tereramo. Riera nama ya serere nama ramo. Sherabada nyabareramo. Riara ri nama ya se. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, kami mau setia padamu. Terima kasih Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu. Haleluya. Ya rala nama Yesus, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oke semuanya, Brother Rewi sudah bergabung dengan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bisa kedatangan Kakak Rewi di live Instagram ini. So kita tunggu koneksinya segera tersambung. Halo. Shalom Kakak, halo. Shalom juga semuanya. Shalom. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak untuk waktunya yang sudah diluangkan mau hadir di live Instagram ini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa buat aku bisa kedatangan Kakak yang tadinya cuma suka lihat, akhirnya bisa berbincang-bincang bersama. Thank you Kak untuk waktunya. Thank you juga buat kesempatannya. Wah, thank you. Kak, aku mau tahu nih Kak, kan sekarang orang banyak nih kenal Kakak sebagai seorang motivator, seorang penulis buku rohani, menjadi berkat di mana-mana, di Instagram, di TikTok juga, bahkan di YouTube juga. Aku pengen tahu nih Kak, memang ini ya Kak yang menjadi cita-cita Kakak sewaktu Kakak kecil untuk menjadi seorang motivator, men-sharingkan kebaikan Tuhan, atau gimana Kak? Sebenarnya sih nggak sama sekali ya. Aku itu pas kecil kalau ditanya cita-citanya apa sih, sebenarnya cita-citanya pengen jadi orang kaya gitu kan, jadi pengusaha kaya ya. Kalau saya ditanya, aku juga Kristen KTP sebenarnya zaman sekolah SMP SMA. Pas awal kuliah itu aku baru kenal Tuhan, dan sedikit demi sedikit aku merasa ya diyakinkan oleh Tuhan kalau aku panggilannya ya buat menyampaikan firman Tuhan begitu. Wah, luar biasa. Kak, aku pengen tahu nih Kak, Kakak lahir itu dari keluarga yang memang udah kenal Tuhan sebelumnya atau gimana sih Kak? Aku lahir dari aku kecil, keluargaku itu Kristen, tapi ya kita bukan Kristen yang bukan yang rajin ke gereja atau rajin pelayanan, lebih kayak ya udah Kristen yang tiap minggu datang aja ke gereja, cuman nggak Tuhan banget lah gitu anggapannya. Oke. Wow, oke. Dari seorang Kristen yang bisa dikatakan mungkin ke gereja cuma setahun beberapa kali gitu, dan KTP gitu Kak, terus sampai bisa menjadi Kristen yang militan, pasti kan ada saat-saatnya di mana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kapan sih momen Kakak benar diubahkan dari Kristen yang KTP itu menjadi seorang Kristen yang mengenal Tuhan? Ini ceritanya mungkin agak panjang, 3 menit ya, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa Kak, seberapa panjang juga boleh Kak.
Jadi ceritanya sebenarnya dulu waktu aku SMA itu aku kan ya masih pergaulan anak remaja yang kurang baik ya, ngomongnya kasar, suka nonton hal Oke. nggak bener di internet. Tapi ya pada suatu Oh. hari aku punya beberapa masalah dalam hidup yang bikin aku lumayan takut, lumayan khawatir. Masalahnya sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi ya yang namanya masalah kan suka bikin kita jadi nggak enak ya hatinya. Betul, pasti. Jadi saya suka cari-cari motivator di internet Hmm. dan pada suatu Hmm. hari ketemu motivator namanya Nick Vujicic. Itu Oh ya, motivator ya. yang punya tangan, yang punya kaki ya. Pas aku nonton, Yes, yes. keren banget kok. Dia nggak punya tangan, nggak Hmm. punya kaki, tapi bisa motivasi orang-orang kayak gitu. Pas aku Hmm. nonton-nonton, ternyata dia bilang dia dapat pengharapan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi dari sana aku mulai nontonin tuh khotbah-khotbah dia, dan setiap kali aku dapat pelajaran bagus, aku suka share ke teman sebangku aku di sekolah. Padahal teman sebangku aku tuh anak terbandel di sekolah dulu. Nah, Oke. singkat cerita, ujian terakhir pelajaran agama di sekolah aku itu disuruh bikin liturgi ibadah. Nah, liturgi ibadahnya satu kelompok isi 10 orang, tiap orang punya perannya masing-masing. Jadi ada pendoa, pengkhotbah, worship leader, dan sebagainya. Oke. Dan habis itu, karena saya suka dengerin khotbah sinik akhir-akhir itu, aku pikir, wah pengen coba khotbah kayaknya asik juga nih, pengen tahu rasanya Oke. gimana gitu kan. Iya, Nah, tapi iya. ternyata teman-teman aku yang di kelompok pada bilang, wah Randy aja, Randy. Jadi ada teman aku namanya Randy, dia anak yang Oke. teladan banget lah, anak yang suka gereja, rajin belajar, pokoknya anak super baik. Pas mereka bilang Randy aja, aku pikir bener sih, daripada aku ya mending Randy aja yang khotbah. Tapi ternyata guru agama aku bilang, ini perannya nggak bisa pilih masing-masing, bakal diundi gitu. Nah, teman sebangku Nah. aku, menariknya di sini kan. Terus tiba-tiba teman sebangku aku bilang, wah Ref, diundi nih, feeling gua bro, kalau lu yang dapet, itu panggilan lu bro, gue suka denger cerita-cerita lu bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi habis itu Oke, ya oke. intinya kita semua maju dan ambil kan itu kertas undian. Yang lucunya ya dari 10 kertas itu ternyata aku beneran dapet tulisan khotbah gitu kan. Wow, keren. Kaget dong. Iya, iya. Wih beneran dapet. Teman sebangku aku lebih kaget lagi, dia bilang, wah bro, gak bohong, ini panggilan lu bro, lu harus balikin gue ke jalan yang benar suatu hari nanti. Lu tuh udah kayak Naruto, gue kayak Sasuke, balikin gue Konoha, dia bilang kayak gitu. Nah jadi pas aku pulang dari sekolah, aku ya udah aku berdoa kan, aku pikir wah ini kok kayak bisa pas banget ya. Jadi aku kayak doa aja gitu, Tuhan ini apakah ada sesuatu nih gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba aku nangis gitu, nangisnya juga nggak yang satu tetes cantik kayak drama Korea, nangisnya banjir gitu kan. Aku bingung loh, kenapa nangis gitu kan. Dulu kan bukan anak gereja, jadi nggak pernah tuh nyembah Tuhan nangis, doa nangis nggak pernah. Aku bingung loh, kok nangis ya nggak bisa berhenti. Ya setelah itu ya aku bilang aja, Tuhan ya udah kalau ada sesuatu ya Tuhan yang pimpin. Dan singkat cerita ya aku lanjut kuliah waktu itu kan ke Amerika, dan temen aku udah bilang ke Amerika tuh pasti pergaulan makin buruk lah gitu. Dan di sana uniknya, meskipun banyak teman-teman aku yang pergaulannya makin buruk, di sana aku datang ke gereja, pendetanya namanya Francis Chan, ketika dia khotbah tentang gimana Tuhan sayang sama kita sehingga dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, entah kenapa tuh kena banget ke aku. Dan mulai dari sana aku jadi lebih mau baca Alkitab, aku mulai nontonin khotbah pendeta, aku mulai baca buku rohani, dan dari sana ya dikit-dikit ya aku mulai mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan mencoba buat melayani gitu lewat bikin komsel, bikin renungan di website. Dan pada suatu hari tiba-tiba aku diundang ke sebuah gereja buat berkhotbah. Nah dari sana ternyata undangan sedikit demi sedikit berdatangan, dan dari sana aku mulai lihat, wah mungkin kertas bertulisan khotbah memang ada sebuah panggilan yang Tuhan titipkan gitu. Tuhan yang menyertai, memimpin sampai hari ini sekarang jadi benar-benar full di dunia pelayanan begitu. Wah, keren. Kak, aku pengen tahu nih, Kak. Kan pasti sewaktu kakak mengalami perubahan itu yang dari tadinya mungkin anak yang nakal, yang menurut orang dunia mungkin kakak gimana-gimana gitu. Pada saat kakak mengalami perubahan itu, apakah orang di sekitar kakak, keluarga kakak gitu, menyadari bahwa ada yang berubah nih dari seorang Kak Rewi gitu? Iya. Tentu ada ya. Nah, menurut aku ya banyak orang yang, aku masih ingat banget salah satu kejadian itu pas aku setahun dari kuliah kan, aku pulang ke Indonesia buat liburan. Aku jalan-jalan ke mall sama teman lama aku, teman sekolah aku, dan ya ada seorang teman aku bilang, wah Ref, gile, gue udah jalan sama lu satu hari ini, gue nggak denger lu ngomong kasar loh, satu kata pun gitu kan. Soalnya kan dulu ngomongnya kan kasar banget kan,
satu kalimat Oke. bisa ada 3 kata kasar, tapi benar-benar stop gitu berhenti. Iya. Itu salah satu perubahan yang ya teman aku sadari waktu itu. Wah, luar biasa. Kak, ini pasti nih banyak anak-anak muda juga yang pengen tahu nih, Kak. Kak, kan kita udah terima Tuhan, udah mengalami yang seperti Kakak alami itu perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba mengeluarkan air mata segala macam. Apakah langsung masalah kita langsung berubah ting gitu, hilang gak ada masalah apapun, langsung kayak santai-santai aja hidupnya, atau apa yang Kakak alami setelah udah ngalamin Tuhan? Dengan masalah Kakak itu apakah ada jalan keluar ataukah tambah parah atau gimana, Kak? Oke, jadi sebenarnya ketika kita percaya sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, ikut sama Tuhan, yang kita harus mengerti bahwa Tuhan itu bekerja dalam ranah yang misterius ya. Terkadang bisa aja masalah yang ada tiba-tiba hilang gitu. Tuhan yang meluputkan kita secara langsung, bisa aja. Tapi kadang bisa aja juga setelah kita ikut Tuhan kok masalahnya tetap ada gitu. Atau bahkan terkadang juga ketika kita ikut Tuhan atau doa sama Tuhan, masalah yang ada kok rasanya malah makin parah ya gitu, bisa juga gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Kalau aku kasih contoh aja di Alkitab, Gideon pas ikut panggilan Tuhan, disuruh maju cuma dengan 300 pasukan lawan puluhan ribu tentara. Kan kelihatannya masalahnya malah luar biasa kan. Contoh lain, Sadrak Mesak Abednego ikut Tuhan, malah mau dimasukkan ke dalam api kan, apinya malah dipanasin berkali-kali lipat gitu. Jadi masalah makin besar. Tapi yang menariknya selalu di ujungnya pasti ada keselamatan. Ya kan kayak Gideon aja akhirnya menang. Sadrak Mesak Abednego apinya akhirnya kan meskipun mereka masuk nggak terbakar. Nah sama halnya dalam kehidupan aku dan aku percaya kehidupan teman-teman juga. Terkadang ya pas kita ikut Tuhan masalah nggak otomatis langsung hilang. Terkadang masalahnya bisa tetap ada. Tapi percaya Tuhan yang akan menyertai kita lewatin masalah itu. Sehingga pada akhirnya kita tetap bakal melihat kemenangan gitu. Amin. Wah, keren. Kak, aku mau tahu nih, kan udah waktu itu Kakak berarti sekolah di kota Jakarta kah atau di luar kota, Kak? Pas aku SMP SMA, ya di Jakarta. Pas kuliah baru keluar. Oh, oke. Berarti pada saat ke Amerika itu, Kak, siapa yang memutuskan untuk ke Amerika? Kakak sendiri yang memutuskan atau ditunjuk oleh orang tua untuk ke Amerika atau seperti apa, Kak, ceritanya? Sebenarnya dulu itu aku masih belum tahu mau kuliah apa. Aku juga bingung ya mau pilih sekolah apa. Dan ada beberapa teman dekat aku yang mau ke Amerika. Dan papa aku juga sebenarnya ada kepengennya aku ke Amerika juga. Jadi ya udah aku pikir karena orang tua kepengen aku ke sana dan ada beberapa teman yang mau ke sana juga, ya aku pikir ya udah deh aku ke sana. Tapi sebenarnya dulu aku belum tahu mau kuliah apa gitu, masih bingung juga. Oke. Wow. Kakak ke Amerika waktu itu ambil jurusan apa, Kak? Sebenarnya awal itu aku mau ambil teknik mesin, tapi habis itu aku ganti jadi food science dulu. Wah, keren, luar biasa. Kak, ini kan tiba-tiba nih ya, kalau jadi teman-teman di sekolahnya kakak, di pergaulannya kakak, melihat tiba-tiba seorang Karewi yang tadinya biasanya gimana, terus tiba-tiba berubah gitu, sempet nggak sih Kak ngalamin jadinya kayak dijauhin teman-teman atau dijauhin ya mungkin orang-orang terdekat yang tadinya biasanya mungkin bandel bareng lah atau gimana gitu, sempet nggak Kak mengalami seperti itu, penolakan atau gimana gitu? Kalau misalnya dari kisah aku pribadi, jujur sih aku nggak merasa mengalami penolakan ya. Soalnya pas aku kuliah dulu ya teman-teman aku kadang kan suka pergi ke tempat-tempat yang kurang baik. Mereka juga suka. Jadi kalau di Amerika tuh ada namanya tuh hopa atau home party. Jadi mereka kayak beli minuman-minuman keras. Ya mereka mabuk-mabukan gitulah di rumah gitu kan. Nah biasa juga aku hadir di sana. Cuman aku nggak ikutan minum sama sekali. Aku nggak ikut pergaulan buruk mereka. Ya cuman datang aja makan gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi intinya adalah aku nggak pernah kayak menghakimi mereka kayak wah lu berdosa banget bertobat atau masuk neraka, nggak kayak gitu. Jadi aku kayak pergi makan sama mereka, pergi makan sama mereka, pergi libur sama mereka, pergi libur sama mereka. Tapi ya ketika mereka ke tempat nggak baik, aku nggak ikut. Aku stay di tempat penginapan. Ketika mereka minum minuman keras, ya aku nggak ikut gitu kan. Menurut aku gara-gara ya mungkin aku juga temenan biasa sama mereka, aku nggak pernah menghakimi mereka, ya mereka nggak memberikan penolakan apa-apa ya. Ya mungkin terkadang kan dia bilang, wah ada pastor nih lewat, paling kayak gitu-gitu doang. Cuman ya aku santai aja, aku nggak mudah tersinggung orangnya. Jadi kalau misalnya mereka kayak gitu, aku cuma, jemaat gitu doang. Aku santai orangnya. Jadi benar-benar mantap. Ya, jadi nggak ada berantem apa-apa sih. Kita
sampai hari ini bahkan kita tetap teman baik. Bahkan tadi siang aku baru telepon salah satu teman lama aku di Amerika yang pergaulannya masih buruk. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa, dan justru ya karena kita itu mau build relationship, mau jadi teman mereka, mereka justru jadi terbuka dengar arahan atau pendapat kita. Kayak mereka banyak yang cerita, mereka tuh nggak suka dengar dari pendeta, tapi kalau dengar dari aku mereka mau gitu. Mereka mau nanya-nanya soal rohani ke aku gitu. Karena ya ada hubungan pertemanan kan gitu. Wah, luar biasa. Kak, kan pergi ke Amerika tuh Kak, meninggalkan Jakarta. Sempat nggak sih Kak merasa kayak dapat freedom gitu Kak, kayak bebas gitu? Kan banyak tuh anak-anak muda kadang kalau sekolah di luar negeri atau gimana merasa terlalu bebas, bahkan saking bebasnya sampai kadang-kadang suka salah jalur gitu. Nah, Kakak gimana tuh pas ke Amerika? Apa langsung udah cari komunitas dan gereja Tuhan dulu sebelum pergi, atau apa yang Kakak lakukan supaya nggak lost track pas ke Amerika Ya, itu Kak? jadi jujur sebenarnya pertama kali ke Amerika kan bisa dibilang itu belum benar-benar pengikut Tuhan ya. Masih kayak ya bandel, tapi ada pemikiran sedikit, wah kayaknya Tuhan beneran ada nih, ya kan kayak gitu. Jadi pas pertama kali ke Amerika, jujur aku sebenarnya ada niat, wah pengen cobain juga yang aneh-aneh mumpung lagi di sini. Ada pemikiran kayak gitu. Tapi ya menariknya, pas minggu pertama tuh aku datang ke gereja. Gerejanya ya bukan gereja yang besar atau terkenal, itu cuman yang paling dekat rumah. Dan itu yang tadi aku sempat ceritain ya, pas pendeta yang khotbah tuh kena banget. Nah dari sana ya mulai menariknya dari sana sih. Jadi ya aku mulai sehari-hari baca Alkitab, mulai berdoa, mulai dengerin firman Tuhan dari pendeta. Dan menurut aku itu yang menguatkan aku. Jadinya ketika teman-teman ngajakin ke tempat aneh-aneh, ya aku nggak mau gitu. Ya menurut aku jujur it's by grace sih aku bisa bertahan di sana, nggak jatuh ke dalam dosa. Menurut aku bukan karena aku gitu disiplin, bukan karena aku gitu hebat, tapi ya karena Tuhan yang nangkep aku dan Tuhan yang kasih kekuatan buat aku buat interact gitu sih. Luar biasa. Kak, aku pengen tahu nih, Kakak kan memiliki sebuah komunitas yang bernama Grace Depth ya, kalau aku nggak salah sebutnya. Apakah komunitas itu Kakak bangun ketika Kakak berada di Amerika atau seperti apa Kak? Bagaimana awal mula dari komunitas itu, di mana Kakak berada juga? Ya, jadi sebenarnya pertama kali aku bikin Grace Depth itu di Amerika, tahun ketiga aku kuliah. Jadi aku itu suka baca maksud saya. Baca kayak renungan-renungan di website. Salah satu website yang aku suka tuh namanya Desiring God by John Piper. Jadi karena aku suka bacain renungan-renungan kayak gitu, aku pikir, wah aku pengen coba juga bikin renungan. Soalnya aku kan suka belajar firman Tuhan juga kan. Jadi aku pengen cobalah aku bikin aja. Jadi ya udah aku bikin website renungan dari sana. Ya awal yang baca kan juga cuman sedikit. Cuman ya udah aku lakuin yang terbaik aja. Setiap hari aku ngepost dan lama-lama ya Tuhan kembangin dikit-dikit. Jadi dari pelayanan renungan website, mulai bikin Instagram, mulai waktu itu Line, sekarang kan udah nggak ada sih, tapi dulu Line, dan juga ya akhirnya bikin tim sekarang juga ada. Tapi ya intinya mulainya dari situ sih, karena aku suka baca renungan, aku jadi bikin renungan juga gitu. Ya. Wah, luar biasa. Terus sampai bisa terbentuk komunitas itu gimana Kak awal mulanya Kak? Sampai bisa mengumpulkan orang dan terbentuklah komunitas itu. Dan nama Grace Depth itu sendiri Kakak yang nentukan atau gimana Kak itu? Ya, jadi kalau nama itu ya pertama-tama kan mau bikin website kan butuh nama ya. Jadi aku mikir apa ya nama satu kata yang menggambarkan kekristenan, dan ya aku merasa kata yang paling cocok grace, kasih karunia, yang menurut aku itu yang kata yang luar biasa. Nah, habis itu ya udah aku pilih grace, terus butuh kata kedua kan. Soalnya kata grace sudah pasaran, semua orang udah pakai, butuh kata keduanya. Aku pikir kasih karunia Tuhan dalam, jadi ya udah aku pakai depth, kan artinya kedalaman, grace depth gitu kalau namanya. Nah, kalau untuk timnya, jadi Grace Depth sebenarnya sih sejauh ini bukan komunitas, tapi lebih kayak tim pelayanan sih. Nah, jadi kalau jadi habis itu ada beberapa pembaca yang tuh kayaknya setia banget. Entah kenapa tuh aku suka lihat mereka komen lah ya. Namanya yang paling pertama itu namanya Priscilla Wendy. Jadi aku merasa kan kayak aku belajar dari banyak sumber juga di dalam bikin apa aja, mau itu bikin usaha, mau bikin pelayanan juga, kita butuh tim. Kalau misalnya mau berkembang, nggak bisa sendirian, harus punya tim, harus punya teman-teman yang mau support.
Jadi ya udah aku merasa peristiwa Wendy mungkin nih oke, jadi aku mulai ajak dia ketemu, kita ngobrol, aku ceritain, dan ternyata ya dia juga merasa ada dikasih tanda lah sama Tuhan buat pelayanan di sini juga. Akhirnya dia join, habis itu nggak lama kemudian ya aku merasa ada orang lain lagi yang tepat, ya aku coba hubungi, ajak ngobrol, ceritain visinya, dia mau gabung, ya dikit-dikit lah dari waktu itu 3 orang, nambah jadi 4, nambah jadi 5, hingga hari ini ya sekitar 12 orang gitu. Wah, luar biasa. Berarti sampai hari ini pun website ini masih memberikan renungan-renungan firman Tuhan ya, Kak ya? Yes, betul. Wow, luar biasa. Kalau nih Kak, misalnya ada yang tanya, pengen ikut nih melayani di Grace Depth. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi kriterianya mungkin? Oke, sebenarnya sih ini belum diterapin ya. Cuman rencana aku di tahun 2021 itu kita mau bikin semacam sebuah komunitas kecil sih, seperti Komsel online ya. Cuman ini belum diumumkan. Jadi ini pertama kali diumumkan, belum diumumkan lah. Ini kisi-kisi Wah, sedikit keren, aja. luar Ya. biasa. Jadi sebenarnya Iya. kepengen bikin. Jadi mungkin rencananya nanti buat jadi lewat Komsel ini ya kita berharap kita bisa memuridkan. Nah, dari Komsel ini kita muridkan, bangkit leaders baru, ya dari sana baru kita lihat siapa yang benar-benar cocok dan kepengen buat pelayanan gitu sih. Jadi ya kriterianya Luar dari komunitas biasa. ini. Iya, baru rencana sih, belum dijalanin. Iya. Amin, amin. Aku doakan semoga Iya, berjalan thank dengan you, thank lancar. you. Amin, amin. Wah, luar biasa. Oke, Kak, setelah membuka website seperti itu, Kak, ada nggak sih Kak yang kayak sempat bilang kayak Kak Rewi ini kok tiba-tiba jadi sampai seperti buka-buka website seperti ini kayaknya udah terlalu holy nih orangnya. Ada nggak Kak yang sempet kayak ngomong-ngomong gitu Kak? Apa terlalu boring atau apa? Terlalu kayak kudus gitu, terlalu gimana banget Oh, gitu sama iya, iya. Tuhannya. Mungkin ada ya, kayaknya sih aku nggak terlalu perhatiin sih, tapi kayaknya aku Hmm. sempet beberapa kali lihat ya beberapa orang kayak ngomong, oh lu sok banget share-share firman Tuhan, Hmm. emang hidup lu udah Nah, sempurna apa? Ya ada sih, ya nggak hmm. banyak sih, cuman aku seingat aku ada beberapa orang yang komen kayak gitu sih. Oke, wah. Kak, kan banyak nih orang yang suka bilang, Kak, kalau Instagram itu toxic lah, Hmm, Instagram itu gimana lah, pokoknya membahayakan, kita nggak ya. boleh terlalu gimana-gimana. Banyak orang yang ngomong sisi negatif daripada Instagram. Nah, Kak, tapi kakak merubahnya dengan memakainya sebagai satu alat untuk menyampaikan penginjilan. Nah, Ya, apa ya. sih tanggapan kakak tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Instagram itu toxic dan lain sebagainya? Oke. Satu hal yang kita harus ngerti, sosial Hmm, media itu nggak jahat, sifatnya sebenarnya netral. Sosial oke. media itu cuma alat. Aku kasih Hmm, perumpamaan kayak gini, misalnya pisau dapur ya. Pisau dapur hmm. itu kan bisa digunakan buat motong sayur gitu kan, anggapannya buat bantu masak lah ya. Tapi Mhm, pisau dapur yang sama bisa digunakan buat nusuk orang, buat bunuh orang ya kan. Tapi bukan berarti pisaunya jahat ya kan. Pisaunya ya netral, tergantung penggunanya kan. Nah, sama kayak sosial medianya sebenarnya nggak negatif, sebenarnya netral sifatnya. Tapi ya namanya kan dunia kan, orang-orang dunia kebanyakan ya menggunakan sosial media dan bahkan alat-alat lain juga dengan negatif. Makanya rasanya tuh kayak sosial medianya tuh kok negatif banget. Nah, padahal enggak, sosial medianya itu nggak negatif, sifatnya netral. Kayak Dozel pernah bilang, sosial media tuh kesannya jahat karena ya orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, orang-orang Kristennya sedikit doang yang bergerak di dalamnya. Kebanyakan orang-orang yang setuju, kurang baiknya yang bergerak dalamnya. Makanya seharusnya yang kita setuju. lakukan bukannya menolak sosial medianya, melainkan kita terjun dalam sosial medianya dan post konten-konten positif. Karena ya kita kan nggak bisa melarang dunia, kan maksudnya sekarang kan banyak jiwa yang menggunakan sosial media kan. Ini salah satu, Betul. iya, semua orang mau muda mau tua semuanya pakai sosial media sekarang. Kita nggak bisa larang mereka menggunakan sosial media. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan konten-konten yang lebih baik di sosial medianya gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi kalau misalnya orang puasa dari mungkin Instagram, hal-hal seperti itu, menurut kakak apa? Kalau orang-orang yang seperti itu? Menurut aku nggak ada salahnya juga, itu kan tergantung masing-masing orang. Ya, aku percaya Hmm, kan yang mau puasa sosial media juga mungkin karena selama ini mereka yang mereka lihat di sosial media mereka kan bukan yang konten rohani kan, mungkin yang hmm, mereka lihat yang kayak berita-berita negatif atau mungkin gosip gitu hmm, yang banyak kan muncul di yes, sosial media yes. mereka. Jadi mereka pengen Hmm, puasa dulu
nggak menggunakannya sama sekali, it's okay menurut aku, ya itu bagus juga. Itu kan kehidupan masing-masing, setiap orang kan beda. Ya kan, contohnya kalau misalnya kita follow-nya banyakan orang-orang yang rohani, ya mungkin kan yang muncul rohani semua. Cuman kan Nah, yes, iya, yes. jadi ya mungkin pilihannya kan bisa antara puasa sosial media atau yang mulai follow-follow yang lebih positif. Rohani. Iya, balik Yes, lagi lah setuju. pilihan masing-masing. Betul betul. Kak, dari Instagram nih kakak sempat sampai sekarang ini sharing-sharing di TikTok juga. Kak, apa yang Iya, melatar belakangi kakak sampai mau sharing di TikTok, Kak, di saat begitu iya. banyak orang menggunakan TikTok kan untuk ya dansa-dansa, joget-joget seperti itu, Kak. Tapi kakak Ah, malah menggunakannya untuk sharing firman Tuhan, sebuah gebrakan yang sangat luar biasa menurut aku. Apa Kak yang melatar belakangi kakak untuk melakukan hal seperti itu? iya. Jadi sebenarnya sebelum aku mulai itu udah ada beberapa teman juga yang bilang, Ref, bikinlah TikTok. Tapi aku awal tuh nolak juga. Aku merasa, enggak, alay banget gitu kan. Nggak mau gitu. Tapi ya Iya, iya. aku semakin lihat, maksudnya Hmm. kayak para motivator luar negeri juga, tips dari mereka tuh, lu harus bikin TikTok sekarang gitu. TikTok it's a new thing yang benar-benar bakal booming gitu. Motivator luar negeri tuh pada bilang kayak gitu. Jadi aku mulai Oh, lihat, apa iya ya aku harus bikin. Aku mulai bingung gitu kan, galau. Nah, akhirnya ada temen aku waktu itu, dia mau bantuin TikTok Race Dev. Dan awal sebenarnya TikTok Race Dev sama TikTok Step ya, awal aku bikin TikTok Step dulu sebelum TikTok pribadi. oke. Nah, awalnya tuh aku juga mikir, wah kayaknya kalau TikTok tuh nggak bisa yang cuma sharing firman Tuhan, karena kan video-videonya banyak Iya, kan tuh orang joget atau pokoknya yang apa ya, menarik bener. perhatian. Jadi aku ngobrol Betul. sama temen aku, kira-kira kita gimana ya kalau TikTok sharing firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi awal kalau misalnya orang-orang scroll ya ke video paling bawah, itu bukan sharing firman Tuhan ngomong kayak aku sekarang, banyak kan tuh ya kita kayak kreatif lah, pokoknya aneh-aneh lah, bikin kayak semacam drama atau gimana gitu. Nah, cuman ya akhirnya gara-gara temen aku memutuskan dia mau fokus sama pekerjaannya, dia nggak lanjutin. Jadi kan aku sendirian, aku merasa nggak cukup waktu buat bikin yang unik-unik, yang menarik-menarik gitu. Jadi ya udah, aku coba aja dengan sharing firman Tuhan seperti biasa. Dan ternyata banyak juga yang mau dengar, banyak yang suka juga. Wah, Jadi ya udah, itu yang aku lakuin sampai hari ini. Gitu sih ceritanya. keren, keren, keren. Luar biasa. Kak sempat menulis buku juga. Kalau aku nggak salah, 5 buku ya Kak, kalau aku nggak salah. Apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak untuk mau menulis buku dan kapan Kakak menulis buku untuk pertama kalinya itu Kak? Ya, jadi aku itu sebenarnya jadi kepengen nulis buku gara-gara aku suka baca buku. Khususnya Oh, buku-buku rohani tuh aku suka banget baca pas zaman hmm, kuliah. Jadi aku hmm, kepengen buat nulis. Jadi pas hmm, tahun terakhir aku mulai coba-coba nulis, tapi bukunya akhirnya beneran terbit itu tahun 2018. Jadi setelah aku pulang ke Indonesia, baru aku cari hmm. publisher segala, baru deh terbitin buku pertamaku yang judulnya Ikutlah Aku. Nah, mungkin aku mau ceritain sedikit juga ini karena menarik, Yes, bisa please, jadi motivasi please, teman-teman juga. please. Pertama kali aku mau bikin buku aku itu, orang tua Hmm. aku tuh nggak setuju. Papa aku Oh, marah kan, soalnya hmm, anggapannya kan papa aku mikir kayak, aku siapa gitu, Revi siapa, kan belum terkenal. Mungkin sekarang kan lebih mending ya, dulu kan bukan hmm, siapa-siapa gitu kan, mau cetak hmm, buku siapa yang mau beli gitu kan, nanti malah hmm, mubazir, cuman buang-buang uang doang gitu kan. Jadi hmm, waktu hmm, itu hmm. ya berantem lah anggapannya. Tapi ya singkat cerita, aku benar-benar yakin banget gitu kan, aku mau di dunia pelayanan dan aku pengen banget keluarin buku ini. Jadi ya udah, akhirnya diskusi sama papa, akhirnya beneran bikin gitu kan buku. Ya puji Tuhan, ternyata ada juga ya orang-orang yang mau beli. Akhirnya bisa ya nggak langsung tutup modal ya, tutup modal ya perlu berbulan-bulan juga. Tapi ya ininya Oke. tutup modal, dan akhirnya bahkan bisa habis ludes gitu kan, 1.000 buku pertama, cetakan pertama. Ya dari sana papa aku mulai kayak percaya, oke, karena nggak mubazir, nggak rugi, Hmm. banyak yang beli juga, ya silahkan bikin buku-buku selanjutnya. Jadi ya udah, dari sana ya aku nulis buku-buku baru lagi. Jadi aku benar seneng banget nulis buku gara-gara ya aku suka baca buku. Ya pesan moral sedikit dari cerita aku ya, kalau teman-teman merasa punya mimpi yang Tuhan udah tempatin, meskipun kelihatannya mustahil, just do it. Pasti bakal terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Kak, menulis sebuah buku kan bukanlah sebuah hal yang mudah ya, Kak. Selain dari membaca buku, apa yang menjadi inspirasi Kakak dalam menulis buku-buku Kakak itu?
Oh, inspiration aku, menurut aku karena aku sebelum nulis buku tuh udah sekitar 2 atau 3 tahun, kayaknya 2 tahun, sekitar 2 tahun kan aku udah nulis renungan di website Chris Dev kan. Jadi yang menurut aku itu juga yang membuat aku terbiasa di dalam menulis, meskipun menurut aku tulisan aku ya gak bagus-bagus amat sih menurut aku ya. Maksudnya bukan secara konten ya, secara apa ya, secara teknik penulisan ya, karena kan aku gak pernah belajar teknik penulisannya. Tapi ya itu gara-gara aku banyak latihan juga. Menurut aku itu sih 2 hal yang memampukan aku bisa nulis buku, yaitu banyak belajar, banyak latihan, sama yang ketiga ya aku beneran percaya dengan message di dalamnya. Ketika kita confidence dengan apa yang mau kita sampaikan, aku yakin kita bisa menulis dengan lebih baik sih. Amin. Yes, wow, keren. Kak, bagi sebagian besar orang kan tahun yang lalu ya Kak, tahun kemarin itu menjadi saat-saat yang sulit di dalam kehidupannya, menjadi saat-saat yang penuh dengan tantangan. Bagi seorang Kakak Rewi sendiri, tahun 2020 adalah tahun yang seperti apa sih Kak? Tentu menurut aku sangat sulit ya. Pertama kan di hal ekonomi, ya kan banyak orang yang terdampak, termasuk bisnis keluarga aku juga kena kan dampaknya. Secara kesehatan juga ya banyak teman-teman yang mungkin kena, bahkan ada kenalan juga yang hidupnya berakhir segala macam. Jadi ya banyak penderitaan sih, banyak plan-plan juga yang jadi apa ya, gagal ya, rencana-rencana yang kita buat nggak terjadi. Ya tentu itu bukan sesuatu yang enak, sesuatu yang sulit. Cuman ya pesan aku yang aku pegang dalam hidup dan aku percaya juga perlu setiap dari kita pegang ya, kita harus ingat kalau misalnya ada pintu yang tertutup, pasti ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Aku kasih contoh, di tahun 2020 aku itu dapat kesempatan yang luar biasa banget dari senior pastor gereja aku, gembala aku, Pastor John Mogi. Dia kasih aku kesempatan buat khotbah di Amerika. Jadi waktu itu harusnya di Oktober 2020 dia itu ada beberapa sesi khotbah di Seattle, Amerika waktu itu, dan dia nanya aku, Revi, bisa khotbah bahasa Inggris? Saya bilang belum pernah, tapi bisa dicoba. Dia bilang oke, betul, siap. Ya kita Oktober ya gitu kan, bikin visa segala macam udah diterima. Jadi aku udah senang banget kan. Tentu belum pernah kan sebelumnya. Jadi ini kayak excited banget, kesempatan yang luar biasa. Tapi ternyata COVID kan, jadi nggak jadi terbang, cancel. Ya sedih nggak? Sedih kan, maksudnya udah semangat padahal tapi nggak jadi. Tapi ya yang aku lakuin bukan ya nangis atau kayak Tuhan kenapa nggak dikasih kesempatan ini, ya aku nggak kayak gitu kan. Maksudnya aku tahu Tuhan pasti punya rencana yang lain, makanya ya udah pas di tahun 2020 ya aku lakuin yang terbaik apa yang ada di hadapan aku gitu kan. Adaptasi juga sama keadaan, karena work from home, punya banyak waktu, ya aku coba bikin TikTok itu juga ya, dan ternyata ya aku lihat kan Tuhan meningkatkan pelayanan dengan luar biasa juga lewat TikTok itu. Jadi yang aku belajar ya, ketika ada pintu tertutup, percaya Tuhan bukakan pintu lain, dan ya kita setia melakukan yang terbaik sebisa kita di tengah keadaan kita, gitu sih. Amin, amin. Wow, ini jarang sekali ada seorang anak muda yang seperti ini ya. Karena kebanyakan kan anak muda kalau misalnya jalannya tertutup, pasti dia akan nggak pikir seperti yang kakak pikirkan bahwa masih ada jalan lain, pasti akan terbuka. Pasti dia akan, ya kayak tadi kakak bilang, mungkin menangis dan lain sebagainya. Tapi wow, luar biasa sekali. Kak, memasuki tahun yang baru, menurut kakak perlu nggak sih kita sebagai anak-anak Tuhan di era yang seperti ini, serba digital, mempunyai satu pribadi yang baru di dalam kerohanian kita maupun di dalam kehidupan kita? Kan sekarang semua serba online nih, baik gereja dan lain sebagainya. Menurut kakak perlu nggak kita mau menjadi satu pribadi yang baru di kerohanian kita juga? Of course. Menurut aku wajib, perlu banget setiap tahun, bahkan setiap harinya ya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kuncinya apa ya? Menurut aku sebenarnya kuncinya itu sederhana, yaitu ya kita sungguh-sungguh berdoa sama baca firman Tuhan ya sehari-hari. Karena menurut aku kalau misalnya tadi teman-teman dengar cerita aku, kok bisa ambil keputusan yang baik dalam hidup segala macam, menurut aku itu semua karena aku punya hubungan sama Tuhan gitu. Tuhan udah sediain akses buat kita kenal sama Dia lewat doa, lewat firman Tuhan. Nah, semakin kita mau mengakses Tuhan lewat doa dan baca firman Tuhan itu, semakin ya kita akan punya kekuatan dan kesadaran untuk jadi pribadi yang lebih baik itu. Dan juga yang kedua ya, meskipun kita udah doa baca firman Tuhan, jangan lupa untuk bekerja keras juga.
Karena kan ya terkadang kekeliruan orang Kristen kan suka, wah aku pokoknya buat Tuhan itu pelayan, maksudnya bisa bertumbuh dengan cara doa sama baca firman Tuhan doang. Menurut aku nggak bisa gitu. Doa sama firman Tuhan tuh penting banget. Tapi kita juga harus mau berusaha gitu, bekerja. Maksudnya belajar, latihan, lakukan yang terbaik. Itu juga perlu kita lakukan. Jadi ya pesan aku buat teman-teman di tahun 2021 ya selalu deketin diri sama Tuhan. Tapi jangan lupa saat teduh kita juga disertai dengan kita mau bekerja keras di dalam pekerjaan kita. Kalau yang pelayanan juga, pelayanannya coba dilakukan dengan sebaik mungkin, evaluasi juga gitu. Wow, luar biasa. Kak, ngomong-ngomong soal saat teduh nih, banyak nih anak-anak muda yang zaman-zaman ini terutama bilang kalau udah rasanya kayak udah gak kepengen saat teduh. Bahkan aku sempat dengar beberapa waktu yang lalu ini, ada beberapa anak-anak muda yang bilang bahwa dia nggak bisa merasakan Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa merasakan Tuhan karena dia bilang dia nggak bisa ngelihat Tuhan secara langsungnya. Jadi mereka tuh udah males yang namanya saat teduh maupun berdoa. Nah, menurut kakak apa yang harus dilakukan kalau sudah sampai pasif gitu kak, udah nggak mau lagi, sulit, mau maksain pun susah, apa yang harus dilakukan kak? Nah, satu hal yang perlu kita mengerti bahwa meskipun kita nggak merasa merinding, nggak merasa kayak gimana-gimana, ketahuilah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai. Kayak aku kasih contoh, maksudnya dalam hidup aku aja dulu kan pas belum kenal Tuhan, ya anggapannya aku nggak pernah yang kayak merinding-merinding, merasa kehadiran Tuhan kan nggak pernah pas masa muda aku. Tapi aku percaya bahkan di tengah masa-masa aku belum kenal Tuhan itu nggak pernah merasa merinding kehadiran Tuhan. Aku percaya Tuhan itu memimpin langkah aku sedikit demi sedikit menuju panggilannya. Nah begitu pula dalam hari-hari kita, meskipun pas kita doa, nyembah Tuhan, nggak merinding, nggak merasa kehadiran Dia, percayalah bahwa Tuhan hadir. Aku pengen ingetin kita juga ya, ada lagu bagus banget, mungkin setiap dari kita juga tahu, judulnya Waymaker, mungkin tahu ya. Itu kan juga menurut aku lagunya bagus banget karena liriknya itu kan bilang even when I don't see it, aku lupa ya liriknya, bisa di even when I don't see it you're working ya kalau nggak salah, even when I don't feel it. Betul. Ya kan, jadi meskipun aku nggak bisa melihat, meskipun aku nggak bisa merasa, aku tahu kamu bekerja gitu. Jadi itu satu hal yang kita harus mengerti juga. Aku juga nggak setiap hari merasa merinding, merasa kehadiran Tuhan, nggak juga. Kadang banyak juga hari-hari ya biasa-biasa aja. Aku baca Alkitab, rasanya kok kayaknya biasa-biasa aja ya, nggak dapet sesuatu yang baru gitu. Berdoa, kok rasanya nggak gimana-gimana. Kadang bisa juga kayak gitu. Tapi aku tahu, aku butuh Tuhan. Jadi aku terus doa aja, aku terus baca Alkitab aja. Mau merasakan yang merinding-merinding, mau enggak, tetap lakuin. Karena ya aku percaya, bahkan ketika kita nggak berasa sesuatu, sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan sesuatu ketika kita melekat sama Dia. Dan ya memang ini penyakit yang dirasakan oleh banyak orang sih. Jadi teman-teman aku juga ada banyak yang ngomong gitu kan, apalagi mereka nggak datang ke gereja kan, soalnya kan biasa di gereja kan ada the music segala macam yang bikin lebih berasa. Tapi ya makanya kita sebagai orang-orang Kristen, makanya kayak yang aku lakukan, aku suka telepon teman aku, tanya keadaan mereka, ajak mereka baca Alkitab. Kadang mungkin aneh buat beberapa orang, cuman ya itu yang aku lakukan. Soalnya ya terkadang dengan kita doain orang, kita ceritain tentang Tuhan, ajak baca Alkitab, itu juga bisa menolong orang buat mencoba lagi gitu bersama dengan Tuhan. Jadi ya itu tugas kita lah yang udah strong dalam Tuhan gitu, buat nolong mereka yang mungkin saat ini menjauh. Tujuh. Kak, pengen nih aku tanya nih, mewakili semua anak-anak muda. Menurut kakak, baca Alkitab itu harus berapa pasal sih kak? Sama doa tuh harus berapa jam? Ada nggak sih kak tips-tips khusus dari kakak untuk membaca Alkitab? Kan kadang anak-anak muda ya kalau baca Alkitab, terutama kalau di kitab-kitab tertentu yang kadang cuma ada ya kayak kitab bilangan dan beberapa kitab lainnya, nah mereka merasakan seperti bosan atau mungkin ya tidak ingin membaca, pengen di skip. Nah, ada nggak sih tips-tips khusus untuk kakak kalau untuk kita mau pertama kali nih mau mulai baca Alkitab? Oke. Jadi sebenarnya kan nggak ada aturannya ya. Kalau kita baca Alkitab juga nggak ada aturan harus seperti apa. Tapi kalau saran dari aku, lebih baik dari perjanjian baru dulu, habis itu ke perjanjian lama, habis itu diulang lagi perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, kenapa dari perjanjian baru dulu? Karena itu lebih mudah untuk dimengerti. Perjanjian lama kan biasa lebih sulit, makanya aku biasanya saranin orang ya baca dari perjanjian baru dulu.
Nah, tapi kalau misalnya orang nanya sehari itu baiknya berapa pasal sih? Sebenarnya ya nggak ada aturannya. Kalau misalnya nanya aku sih, aku biasanya minimal 2 pasal di pagi hari. Dan kalau misalnya mau lebih ya lebih gitu. Tapi ya minimal biasa 2 kalau aku. Tapi ya sebenarnya intinya adalah semakin banyak kita baca, ya semakin kita bisa mengenal, semakin kita bisa ngerti, semakin kita juga bisa dikuatkan imannya. Kan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ya Amin. sebenarnya semakin banyak baca, ya semakin baik gitu kan. Jadi up to masing-masing. Tapi ya saran saya ya setiap hari ya konsisten dibaca. Karena ya kita butuh Tuhan kan bukan cuma beberapa hari doang, tapi kan setiap hari kita butuh Tuhan. Dalam hal doa juga sama. Doa juga bukannya yang harus berapa jam gitu. Tapi menurut aku berdoa yang baik itu bukan sekali doa lama sih, tapi lebih kayak berdoa di dalam keseluruhan hari kita. Jadi contohnya ketika bangun pagi ya kita doa, ketika mau pergi ke kantor, ke sekolah, doa, minta perlindungan. Ketika ketemu orang yang nyebelin, doa, minta kesabaran. Ketika mau mulai kerja, doa, minta pimpinan Tuhan. Ketika bingung mau pilih A atau B, minta doa, minta hikmat. Ketika mau pulang, sebelum tidur, doa. Ketika mau makan, doa. Intinya ya doanya itu dalam sebuah hari ya kita terus berdoa gitu. Ada Smith Wigglesworth, salah satu pengkhotbah dan juga ahli teolog kalau saya. Ya pokoknya pengkhotbah lah ya. Dia bilang, dia bilang orang yang hebat itu bukanlah dia yang berdoa itu lebih dari 20 menit, tapi orang yang nggak pernah lepas dari doa lebih dari 20 menit gitu. Jadi intinya prayer is not an event, but prayer is a lifestyle gitu sih. Amen. Yes. Wow, luar biasa. Kak, tips-tips deh buat anak-anak muda atau buat semua yang menyaksikan di hari ini, Kak, untuk kehidupan kita di tahun 2021 ini, Kak. Kan kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa, terlepas dari apa yang sudah terjadi di bangsa kita, bencana dan lain sebagainya. Ke depannya 11 bulan ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada nggak sih tips-tips khusus dari Kakak untuk kita semua yang menyaksikan pada hari ini, Kak? Iya. Tips aku dari Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Jadi ya kunci di tahun 2021 ini, kalau misalnya kita pengen berjalan dengan lebih tenang, lebih bahagia, lebih punya kekuatan, lebih punya pengharapan, ya kita harus melekat sama Tuhan Yesus. Setiap dari kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Saya nggak tahu, kalian juga nggak tahu. Satu hal yang saya tahu, pasti akan ada masalah-masalah. Nggak mungkin tahun ini kita benar-benar lancar dari tanggal 1 sampai Desember, nggak ada masalah sama sekali. Menurut saya, impossible, mustahil. Kita pasti bakal punya masalah, pasti punya. Tapi Tuhan Yesus berjanji, dia akan menyertai kita di dalam kita melewati setiap masalah itu. Maka itu ya sehari-hari melekat sama Tuhan. Saya juga mau memberikan kesaksian dalam hidup saya merasa kalau saya nggak punya Tuhan, pasti banyak waktu saya udah KO lah anggapannya. Tapi karena saya punya Tuhan, saya punya kekuatan yang lebih, saya bisa menjadinya dan lebih baik. Nah, begitu pula sama kehidupan teman-teman. Gitu. Yes, luar biasa. Kakak, atas nama semua yang hadir, yang nonton pada malam hari ini, dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang sudah kakak luangkan, sharing-sharing kakak. Mungkin sebelum kita tutup, Kak, sebelum aku minta tolong kakak untuk berdoa bagi kami semua yang ada pada hari ini, Kak, yang menyaksikan juga, izinkan aku untuk sedikit merangkum ya, Kak, yang tadi sudah kita membicarakan, mungkin bagi mereka yang sedikit terlewat. Jadi teman-teman, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi seluruh pembicaraan kita ada 3 poin yang sangat utama, yaitu yang pertama, ketika kita mau hidup baru, kita mau menjadi new me, seorang yang baru, maka diperlukan tekad yang kuat untuk melakukan hal itu. Dan diperlukan juga kekuatan dari Tuhan. Diperlukan juga satu keinginan yang kuat dari kita untuk mencari Tuhan. Nah, yang kedua adalah kapankah kita harus berubah. Berubah itu harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Semakin hari menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Juga kita harus menganggap doa itu sebagai satu kebutuhan, bukan sebagai satu hal, satu momen, satu event yang merinding atau yang gimana, sehingga ketika tidak ada lagi gereja, ketika mungkin semuanya sudah tidak ada, kita merasa lost. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata juga dalam firman-Nya bahwa bait Allah di Israel tidak akan ada ke depannya, tidak akan ada lagi, dan benar itu terjadi kenyataannya.
Tetapi di Kisah Para Rasul diajarkan bahwasannya seorang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati itu tidak selalu tergantung pada sebuah bangunan, tetapi tergantung kepada sebuah communion, tergantung kepada sebuah komunitas di mana kita saling dikuatkan, saling menguatkan. Jadi kalau engkau mungkin merasa sendiri, cobalah cari komunitas di mana engkau bisa tertanam, di mana engkau bisa belajar firman Tuhan bersama, berubah bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita nggak pernah tahu ke depan akan terjadi apa. 11 bulan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jika hati kita melekat kepada Tuhan, seperti Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang artinya adalah orang yang melekat, yang berdiam di dalam hadirat Tuhan, maka seluruh janji daripada firman itu, perlindungan Allah yang ada dalam firman itu, pasti akan tergenapi di dalam kehidupanmu. Jadi sebagian besar waktumu yang engkau miliki, daripada menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia, gunakanlah waktu itu untuk melekat kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Kakak Revi boleh memimpin kami di dalam doa, Kak? Oke, boleh. Satu pesan terakhir juga, teman-teman, kalau misalnya hari ini ada yang saat ini merasa jauh dari Tuhan dan merasa nggak ada hasrat buat mendekat sama Tuhan, kunci pertama selalu jujur sama Tuhan, ceritain tentang keadaan kita dan minta pertolongan Tuhan. Aku merasa itu yang perlu kita ingat setiap hari, yaitu jujur sama Tuhan. Dia Bapa, kita anak, dia mendengar setiap keluhan-keluhan kita dan dia mau menolong kita. Ketika kita jujur sama Tuhan, Tuhan bukan bakal meninggalkan kita, melainkan dia akan menolong kita. Yang penting jujur sama Tuhan. Oke, kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan hari ini, sehingga akan bisa mendengar sharing-sharing yang aku percaya bisa berkati setiap dari kita. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang hadir lewat live IG hari ini, mungkin yang saat ini sedang dikuasai ketakutan, Tuhan yang berikan harapan buat orang-orang yang mungkin selama ini jauh sama Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tolong mereka sehingga iman mereka bisa bangkit kembali, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan kembali dan memiliki hubungan sama Tuhan lagi. Dan Tuhan, aku berdoa juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau mungkin sedang terkena virus COVID-19, Tuhan Yesus yang sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus yang pulihkan. Dan biarlah Engkau yang berkati setiap dari kami, di dalam pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Biarlah Engkau yang hadir, biarlah Engkau yang pimpin, biarlah Engkau yang sertai. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan ataupun membiarkan. You are good, you are always more than enough. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Aku yakin akan menjadi sebuah kebahagiaan juga bagi kita semua yang sudah hadir pada hari ini jika kita berdoa juga untuk Kakak Revi yang sudah memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah melayani kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, dengan pengurapan yang dahsyat yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dalam apapun yang dia coba lakukan Tuhan, baik dalam melayani dalam sosial media maupun melayani dalam berbagai macam hal Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya Bapa, sinar-Mu terpancar terang Bapa, dan melalui kehidupannya Tuhan, mereka dapat melihat Engkau sendiri ya Bapa. Tuhan, Kau juga berkati Tuhan rencana-rencana dia ke depan Tuhan, khususnya bagi Grace Step ini Tuhan. Jika mungkin ada beberapa rencana yang ingin dilakukan ya Bapa, Kau yang lancarkan, Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun Tuhan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik Bapa. Segala tantangan Tuhan yang mungkin akan dihadapi, kami tahu jika ada Engkau bersama dengan Kak Revi Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikannya Bapa. Kami serahkan Kak Revi, kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pimpin, jagai, lindungi selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Kakak untuk waktunya. God bless you always Kak. Thank you. Untuk semuanya yang menyaksikan juga terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua berlimpah-limpah. I'll be back again next week di jam yang sama, jam 7 sore dengan bintang tamu yang berbeda kembali. So stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye-bye. God bless semuanya. God bless.